Nah, mungkin dijelasin juga sebelumnya, kalau beberapa mata kuliah di TPBST itu mengharuskan kita untuk mengikuti beberapa praktikum. Nah, contohnya praktikum kimia nih. Nah, praktikum kimia itu mengharuskan kita untuk membuat laprak sebelum kita mengikuti praktikum tersebut. Dan biasanya laprak itu banyak banget halamannya, bisa dari 7 sampai 10 halaman. Tapi interval antar praktikumnya lumayan lama sih, 2 minggu. Jadi kalian bisa nyicil-nyicil biar lapraknya dapat dikerjakan dengan baik. Nah, setelah kalian mengumpulkan laprak, kalian mengikuti praktikum tersebut, dan di akhir ada tes. Tesnya sebenarnya gampang, asalkan kalian udah mengerjakan lapraknya dengan baik. Jadi itu dulu pas semester 1 gue ada hari dimana jadwal gue tuh hanya praktikum doang, dan kebetulan gue dapetnya jam sore. Waktu itu pengenalan komputasi. Dan pada suatu hari saat gue mau berangkat, itu tuh kondisinya lagi hujan deras gitu kan, dan gue mikirnya kayak apa tunggu aja gitu, nanti aja berangkatnya, karena gue nggak mau repot-repot gitu kan melawan hujan. Tapi ya semakin waktu berjalan, gue mikir kayak aduh ini nanti bakal telat kalau gue nantiin lagi. Jadi ya udah gue memutuskan untuk berangkat. Dan yang apesnya waktu itu hari itu gue lagi nggak punya jas hujan gue, jadi akhirnya ya udah gue pakai sendal dan pakai payung untuk melawan hujan tersebut. Dan ya udah gue rasanya tuh lucu aja gitu di situ, kayak gue datang buat praktikum, kondisinya pakai sendal, sepatu gue taruh tas, dan kondisi basah gue masih lumayan basah, dan gue berada di lab komputer. Dan ya gimana nggak tenang gitu kan, tapi ya untungnya waktu itu pengawasnya memaklumi, dan ya udah gue masih bisa praktikum pada hari itu. Untuk pengalaman praktikum pertama aku di STAY itu mata kuliah pengenalan komputasi, dan aku jujur deg-degan banget waktu hari pertama praktikum karena aku takut nggak selesai, apalagi aku tuh bukan orang yang jago banget ngoding, dan ternyata itu sama sekali tidak menegangkan. Kayak lama-lama akan terbiasa, terpacu dengan waktu. Dan kebetulan aku tuh dapat kelas yang asisten praktikumnya itu benar-benar baik banget dan sesantai itu setiap kali di praktikum. Dan bahkan ya untuk yang praktikum kelas terakhir di semester 1 itu kayaknya kayak udah males meriksa gitu, terus akhirnya nilainya kayak dibagi rata dengan random generator gitu. Makasih Kak. Tubes di TB. Oh, gue nyeritain pengalaman nugas PRD gue aja kali ya. Nah, di TB itu ada matkul namanya PRD. Lu bakal diajarin gimana cara menjadi seorang insinyur yang baik. Lu diajarin gimana cara memecahkan suatu masalah yang efektif, baik secara biaya maupun secara waktu. Anehnya, PRD ini ngasih lu tugas cara membuat jembatan kertas. Bukan cara sih, lu disuruh membuat jembatan kertas. Jadi ada lem, ada kertas, lu jadiin jembatan kertas. Dosen gue minta jembatan kertas kita bisa menahan beban minimal 5 kilo. Itu kan kayak berat banget gak sih? Nah terus ya udah kan, kelompok gue buat dengan lem yang banyak, dan kelompok gue berhasil menciptakan jembatan kertas yang bisa menahan beban 30-an kilo. Nah, kalau pengalaman buat nugas itu ada satu matkul nanti di semester 2 kalian bakal ketemu, namanya pengantar, rekayasa, dan desain. Jadi sebenarnya matkulnya itu nggak terlalu susah tuh gimana, tapi yang agak nyebelin tuh tugasnya, karena setiap minggu nanti kalian disuruh bikin laporan, nanti ada sejenis praktikumnya gitulah, dan nanti tugasnya itu kalian bikin ya laporan juga, makalah juga, dan itu agak merepotkan ya pokoknya gitulah. Sampai tugas kemarin tuh terakhir ngerjainnya telat deadline sampai jam 4 pagi ya gitulah. Jadi itu untuk beberapa mata kuliah ada yang namanya tugas besar. Dan waktu itu mata kuliah gue itu Daspro, dasar pemrograman. Dan ini tuh benar-benar pengalaman yang bikin gue panik. Itu tugas kelompok gue dikira plagiat sama tugas kelompok sebelah. Nah,
Yaitu ITB itu benar-benar melarang keras yang namanya plagiarisme dan menyontek hal semacam seperti itu. Dan ya walaupun gue tahu, gue ngerasa gue tuh nggak melakukan hal seperti itu, gue nggak melakukan plagiat ke kelompok lain atau apa, tapi tetap aja gue tuh benar-benar merasa gelisah banget karena di situ mereka benar-benar keras tentang hal tersebut. Dan ya untungnya masalah itu sudah lewat dan sudah terselesaikan, dan ya jadinya gue di situ benar-benar belajar bahwa wah di sini tuh benar-benar serius banget tentang masalah plagiat dan contekan itu. Jadi ya kedepannya gue belajar aja untuk lebih hati-hati. Untuk pengalaman tugas aku selama di ITB, benar-benar yang paling greget sih waktu aku ngerjain tugas dasar pemrograman. Itu atau yang disingkat dengan Daspro. Jadi di mata kuliah dasar pemrograman itu di ITB itu benar-benar ketat banget dengan yang namanya plagiarisme gitu. Jadi kayak benar-benar kalau misalkan ketahuan kodenya, kode programnya itu sama kayak punya kelompok lain, itu benar-benar bakal kena sanksi yang lumayan berat sih. Dan karena ada peraturan seperti itu, jadinya aku malah challenge pertamanya adalah aku takut nanya ke orang-orang yang lebih jago dari aku atau teman-teman aku, karena kebetulan mereka tuh di luar kelompok aku gitu. Dan akhirnya ya mau nggak mau untuk bisa ngerjain tugas itu setidaknya di bagian aku ya, aku benar-benar harus belajar, harus explore sendiri. Dan kayak bahkan saking takutnya kalau misalkan kayak takut nanya sama temen ntar nanti terindikasi plagiat, jadinya aku nanya ke temen di luar ITB gitu loh yang mempelajari hal yang sama. Jadi benefitnya sih emang kayak kita harus belajar untuk explore sendiri materinya dan kayak ya berkembang aja gitu loh dari media-media, dari sumber-sumber yang emang kita punya. Karena emang mungkin gak cuma dari teman, bisa juga dari Stack Overflow atau dari mana gitu loh. Itu challenge pertamanya, harus benar-benar explore sendiri. Dan jadinya benefitnya ya aku jadi dari yang gak jago ngoding itu jadi ya semakin berkembang sedikit lah ya. Nah terus untuk challenge keduanya itu sangat kerap sekali mahasiswa-mahasiswa di STAY yang menemukan kalau misalkan dalam tugas-tugas besar seperti ini tuh ada temen-temennya atau ada anak kelompok yang ngilang gitu. Jadi kayak nggak pernah aktif, nggak pernah ikut kontribusi apa kayak gitu. Itu benar-benar kerap dirasakan dan aku juga merasakannya di tugas yang sama gitu loh. Kayak udah jauh-jauh hari nanya progres gimana-gimana, ya udah endingnya cuma di-read aja, nggak ada jawaban apa-apa kayak gitu. Dan apalagi ini online kan, jadi kayak benar-benar makin susah banget sih, kayak nggak bisa ketemuan dan kayak bener-bener solusinya cuma dari grup di Line aja. Tapi cuman untungnya mendekati deadline sih pada mulai aktif ya, kayak wajar banget. Mungkin ini sih waktu semester 1 ada yang nama matkul namanya pengkom ya. Jadi pengkom itu tugas besarnya mengharuskan kita untuk membuat suatu program yang dapat bekerja gitu. Jadi kalau kelompok aku buatnya kayak sistem lift gitu. Nah waktu gue udah mau ngerjain nih di hari H, diberi tugasnya malam-malamnya nih, tiba-tiba teman gue satu nih kan IMBA gitu ya. Kalau nggak tahu IMBA mungkin kalian bakal tahu ntar di ITB. Teman gue yang IMBA nih tiba-tiba langsung ngumpulin aja nih, tiba-tiba nih udah jadi nih. Ya gue kayak oke, terima kasih gitu ya. Jadi terbantu banget sih kalau bisa sekelompok teman IMBA, tapi jangan sampai menyusahin juga.